Imam Ghazali di sini menjelaskan doa iftitah. Tentu doa iftitah tidak hanya terbatas berarti yang diajarkan Imam Ghazali saja. Banyak doa-doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja dari dalam madhab Syafi'i doa iftitah yang terbaik adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai akhir yang diajarkan Imam Al-Ghazali. Bila kita ingin membaca doa iftitah yang lainnya tidak mengapa dan diperbolehkan dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Kawan-kawan kajian Jumat, selamat datang kembali di program pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala wa radiya'an. Saat ini kita masih berada di bab Adabus Shalah, yang dimana beliau memulai atau kita sampai kepada poin bagaimana tata cara kita memulai sholat kita. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَقُلْ فِي قَلْبِكَ أُؤَدِّ فَرْضَ الظُّهْرِ لِلَّهِ تَعَالَى وَلْيَكُنْ ذَلِكَ حَاضِرًا فِي قَلْبِكَ عِنْدَ تَكْبِيرِكَ وَلَا تَعْزِبْ عَنْكَ النِّيَّةَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ التَّكْبِيرِ. Beliau menjelaskan bagaimana tata cara kita berniat, yang dimana beliau mengatakan hendaknya engkau berkata, menghadirkan kata-kata di dalam hatimu, uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala. Aku melaksanakan sholat zuhur yang hukumnya fardu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimana beliau melanjutkan, waliyakun dzalika hadiran fi qalbika inda takbirik. Yang dimana ucapan tersebut dihadirkan di dalam hati bersamaan ketika engkau mengucapkan takbiratul ihram. Jadi kita mengucapkan dengan lisan kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bersamaan dengan itu di dalam hati kita menghadirkan niat sholat yang kita kerjakan. Lalu beliau mengatakan jangan sampai niat tersebut hilang ya sebelum engkau menyelesaikan takbiratul ihrammu. Artinya niat tersebut senantiasa dihadirkan sampai kita selesai mengucapkan takbiratul ihram, sampai kita mengucapkan huruf ra terakhir daripada Allahu Akbar. Lalu beliau mengatakan warfa' yadaika 'inda takbiri wa ba'da irsalihima awwalan ila hadwi mankibaika. Lalu engkau ya bersamaan dengan itu maksudnya angkatlah kedua tanganmu ketika mengucapkan takbiratul ihram. Setelah apa? Setelah mengangkatnya sejajar dengan kedua pundakmu. Wahuma mabsutatani wa asabi'uhuma mansyurah. Yang dimana kedua jari jemari yang ada di tangan kita atau jari jemari yang ada di kedua tangan kita ini sedikit direnggangkan ya. Ya, dan juga tangan kita dibuka, jangan digenggam. Wala tatakallaf dhammaha. Jangan engkau rapatkan ya. Artinya jangan terlalu dirapatkan, wala tafrijaha, dan juga jangan terlalu direnggangkan. Artinya berada di tengah-tengah antara dirapatkan dan juga direnggangkan. Lalu beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan bihaitsu tuhadhi bahamaika syahmatai udhunaika wa biru'usi asabi'ika a'la udhunaika wa bikaffaika mankibaika fa idza istaqarrata fi maqarrihima fakabbir. Nah, di mana ketika engkau mengangkat kedua tanganmu ketika takbiratul ihram, jadikan ya ujung daripada jempolmu ini sejajar dengan ujung ya daun telingamu ya. Lalu juga di mana di ujung daripada jari jemarimu itu sejajar dengan bagian atas telinga ya. Dan tangan kita ini, telapak ini sejajar dengan pundak ya. Lalu ketika sudah berada di posisi tersebut ya, artinya sudah berada di atas tangan kita ini sejajar dari tempat yang tadi sudah dijelaskan Imam Ghazali, bersamaan dengan itu ucapkanlah takbir. Beliau rahimahullahu taala melanjutkan tsumma arsilhima birifqin, lalu ya turunkan dengan pelan-pelan,
ولا تدفع يديك عند الرفع والإرسال إلى قدام دفعا وإلى خلف رفعا. Dan jangan terlalu apa? Jangan terlalu cepat-cepat ketika mengangkat maupun menurunkan. Wala tanfudhuma yaminan wala shimalan. Dan juga mengebas-gebaskannya ke arah kanan ataupun kiri. Fa idza arsaltahuma wasta'nif raf'ahuma ila sadrik. Jika engkau telah menurunkan tanganmu, ya, lalu angkat sedikit sampai kemana? Ke dada. Wa akrimil yumna biwad'iha 'alal yusra, dan taruhlah tangan kananmu atau berikanlah penghormatan tangan kananmu dengan menaruhnya di atas tangan kirimu. Wanshur asabi'al yumna, dan rentangkan jari jemari di tangan kanan. Ala tuli dhira'ikal yusra waqbid biha ala ku'iha. Jadi kata Imam Ghazali, cara tangan kanan menggenggam tangan kiri itu adalah dengan menjadikan jari kelingking dan jari jempol ini melingkari pergelangan tangan kita, lalu jari yang lainnya itu dibentangkan ke arah siku kita. Seperti ini kurang lebih. Nah, ini yang diajarkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wa qul ba'da takbiri, lalu ucapkan setelah bertakbir, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa iftitah, ya, di antaranya yang diajarkan Imam Ghazali adalah Allahu akbar kabira, maha besar Allah, walhamdulillahi katsira, dan segala puji hanya untuk Allah dengan pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Tsumma qra, lalu lanjutkan dengan membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, dengan penuh kelurusan, musliman, sebagai orang muslim yang berserah diri, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk golongan orang-orang yang mensekutukannya. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan segala ibadahku, wa mahyai, dan hidupku, wa mamati, dan juga matiku, ya, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu, yang tidak memiliki sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk golongan yang menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali di sini menjelaskan doa iftitah. Tentu doa iftitah tidak hanya terbatas berarti yang diajarkan Imam Ghazali saja, banyak doa-doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dari dalam madhab Syafi'i, doa iftitah yang terbaik adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, sampai akhir yang diajarkan Imam Al-Ghazali. Bila kita ingin membaca doa iftitah yang lainnya tidak mengapa dan diperbolehkan, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membacanya. Lalu beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Tsumma qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Setelah membaca doa iftitah, kita mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. "Tsumma qra'il Fatihata bitasydidatiha." Dan bacalah suratul Fatihah dengan memperhatikan segala tasydid yang terdapat di dalam suratul Fatihah. Artinya, di dalam suratul Fatihah itu ada tasydid, yaitu dua huruf yang digabungkan menjadi satu dengan diberi tanda seperti apa? Seperti gigi itu ya, atau seperti duri ya. Itu berjumlah 14. Jangan sampai kita mengurangi satu pun, yang artinya bila kita membacanya tanpa membaca dengan tasydid, itu sama saja kita mengurangi huruf di antara huruf-huruf yang terdapat di dalam suratul Fatihah. Dan itu menjadikan kita tidak sah di dalam membaca suratul Fatihah. Wajtahid fil farqi baina ad-dhadi wadh-dha'i fi qira'atika fi shalah. Dan hendaknya engkau bersungguh-sungguh di dalam membedakan antara huruf dhad dengan dha, ya. Artinya ada sebagian orang itu kesulitan di dalam membaca huruf dhad. Ya, mereka membaca dengan huruf dha. Artinya bukan hanya terbatas pada dua huruf itu atau huruf itu saja, tetapi pada huruf-huruf yang lainnya. Bila ada seseorang kesulitan yang tidak bisa membacanya dengan baik, hendaknya ia mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Seperti sebagian orang agak kesulitan membaca huruf fa menjadi pa, ya. Ada sebagian orang yang kesulitan membaca huruf ha menjadi ha, ya. Ada sebagian orang yang kesulitan membaca huruf ain lalu membacanya ngain, ya. Nah, hendaknya ia untuk bersungguh-sungguh mempelajari agar bacaan suratul Fatihahnya itu tidak salah
dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak salah di dalam membaca suratul Fatihah. Karena dampaknya bisa sangat berbahaya atau kepada sholat kita. Sampai-sampai bisa, kata para ulama, bisa membatalkan sholat kita. Ya, tentu ini bicaranya secara umum, tentu ada tafsil dan perinciannya. Lalu waqul amin, setelah membaca suratul Fatihah lalu bacalah amin, ya. Wala tasilhu, dan jangan disambungkan, artinya antara akhir suratul Fatihah dengan amin itu hendaknya untuk diberikan, ya, jeda sedikit, mungkin 1 atau 2 detik, ya. Kata Imam Ghazali, wala tasilhu biqaulika waladdallin waslan, jangan digabungkan antara waladdallin langsung amin, tapi waladdallin amin. Oleh karena itu para ulama mengatakan adanya 6 saktah, 6 diam sejenak di dalam waktu kita berdiri membaca antara takbiratul ihram dengan iftitah, antara iftitah dengan ta'awudz, antara ta'awudz dengan bismillah, ya. Antara suratul Fatihah dengan amin, antara amin dengan surat selanjutnya, antara surat dengan takbir untuk ruku, yang semua itu berjumlah 6 saktah, 6 jeda. Lalu wajhar bil qiraati fi subhi wal maghribi wal isya'i a'ni fi rak'atainil ulayaini illa an takuna ma'muman wajhar bit ta'min, ya. Lalu hendaknya seseorang untuk mengeraskan suaranya di dalam membaca surat, ya, baik Al-Fatihah dan surat selanjutnya pada salat subuh dan salat maghrib dan isya. Maksudnya pada salat maghrib dan isya itu pada 2 rakaat pertama. Illa an takuna ma'muman, kecuali bila orang tersebut menjadi makmum. Wajhar bit ta'min, dan hendaknya dia juga mengeraskan suaranya ketika membaca amin. Jadi mengeraskan amin ini untuk imam dan juga untuk makmum. Kedua-duanya disunnahkan untuk mengeraskannya, hanya saja ketika imam mengeraskan suaranya, ya, atau membaca Al-Quran di sholat-sholat yang disunnahkan untuk mengeraskan suaranya, maka si makmum jangan ikut juga mengeraskan suaranya. Lalu beliau rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan tentang apa saja yang disunnahkan di dalam sholat-sholat kita ini yang kita baca daripada surat-surat di dalam Al-Quran, akan kita jelaskan dan kita jabarkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu ahkam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.